Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Sesuai janji saya di video sebelumnya yang membahas sejarah dan review singkat tentang generasi ketiga dari Daihatsu TUF, yaitu TUF GT-F 70 ini, maka dalam kesempatan ini saya buatkan video tesnya dalam segmen Test Drive Mobil Second. Mobil ini sangat istimewa kondisinya, tidak seperti baru dan tidak seperti umurnya yang sudah cukup tua. Setua apa? Setua 27 tahun. Ya, tapi terasa baik-baik saja dan tidak ada malfungsi atau gejala-gejala mobil-mobil tua seumurnya. Itu juga dikarenakan pemilik sebelumnya betul-betul merawat mobil ini dengan baik. Dan setelah ada di tangan kami pun cukup banyak melakukan pergantian part yang sudah aus, seperti sedikit di bagian mesin dan kaki-kaki tentunya. Tidaklah terlalu sulit merawat mobil ini, hanya saja Anda butuh kesabaran ekstra sampai akhirnya mobil ini ada dalam kondisi yang optimal. Begitu pula dalam pencarian parts, tidaklah terlalu sulit untuk Anda yang berada di kota-kota besar. Lagi-lagi karena banyaknya komunitas atau para pecinta Daihatsu TUF itu sendiri, membuat partnya masih cukup melimpah sampai saat ini. Oke, kita mulai gas si putih ini. Saya akan mencoba duduk di depan dan di belakang untuk merasakan seperti apakah rasanya menjadi sopir atau menjadi penumpang. Let's go! Impresi pertama ketika Anda masuk ke dalam mobil ini akan terasa biasa-biasa saja. Posisi setir yang agak tegak dan kursi yang empuk cukup membuat Anda rileks, begitu pula injakan pedalnya terasa mantap dan mengayun. Putaran setir juga terasa ringan karena mobil ini sudah dibekali dengan power steering. Walaupun begitu, Anda harus sedikit beradaptasi dengan putaran setirnya karena di sini putaran setirnya cukup sedikit yang membuat Anda sering mentok saat mengambil posisi parkir. Tapi tidak akan menjadi masalah yang berarti dikarenakan TUF GT ini memiliki sasis yang pendek, maka putaran setir yang sedikit tidak akan menyulitkan Anda. Kemudian jarak pandangnya. Dari sisi driver sini Anda akan melihat secara jelas setiap sudut dari mobil ini karena ukuran kaca yang cukup besar dan lebar membuat visibilitas jauh lebih jelas. Lalu kemudian bagaimana tenaga mesin 4 silinder segaris 2765 cc dieselnya? Well, lagi-lagi itu cc yang tidak kecil untuk ukuran mobil zaman now, tapi sudah sangat cukup untuk menarik bobot mobil ini dengan beban yang tidak terlalu berat. Dan lagi pula mobil ini bisa minum solar untuk rakyat dan sangat irit, sehingga membuat mesin dieselnya masih cukup bertenaga. Tapi ada yang saya sangat suka dengan mesin diesel ini. Walaupun larinya tidak kencang-kencang amat, tapi saya suka dengan suara dari sentuhan gas yang diulang-ulang selagi menahan kopling saat perpindahan gigi. Terdengar galak dan serak-serak basah. Kemudian untuk peredaman kabinnya, ya gitu deh. Tidak bisa berharap banyak untuk Anda yang suka kesenyapan di dalam kabin. Suara mesin diesel dan bisingnya lalu lintas perkotaan yang akan Anda nikmati selama perjalanan. Selanjutnya, apa kabar dengan redaman suspensinya ya?
Kabarnya cukup baik, tetapi Anda harus menurunkan tekanan angin dari keempat bannya, membuatnya sedikit kempis, sehingga ayunan shock breaker yang cukup membuat pinggang Anda shock juga akan terasa berkurang karena adanya redaman yang dihasilkan dari tekanan ban itu sendiri. Kemudian saya akan pindah ke belakang dan mencoba duduk sebagai penumpang, yang lagi-lagi bagian ini sangat saya tidak suka. Surprisingly, duduknya menyamping dengan paha yang tergantung. Joknya yang pendek membuat telapak kaki saya menapak sempurna di lantai. Lalu saya mulai merasakan getaran yang tidak biasa. Tapi lumayan ya, bisa sedikit terapi di sini. Sandaran kursi yang pendek juga membuat punggung saya tidak dapat support dengan baik. Dan ditambah ayunan suspensi di belakang sini sangat tidak bersahabat dengan kepala dan juga tentunya pinggang saya. Apalagi ketika bertemu jalanan yang rusak dan bergelombang. Beberapa kali kepala saya harus merasakan kerasnya hantaman dari atap mobil ini. Jadi untuk Anda yang memiliki tinggi di atas 175 cm, saya sarankan Anda untuk duduk di rumah saja sambil menonton video dari Autoland Channel. Haha, anyway, ini yang sangat saya tunggu-tunggu. Mobil 4x4 atau 4x4 harus bisa memanjat. Yes! Walaupun medan yang kita gunakan untuk tes kali ini bukanlah medan off-road yang sesungguhnya. Paling tidak, saya dan Anda yang menonton video ini bisa melihat seperti apa mobil ini jika kita bawa ke permukaan jalan yang sedikit mendaki dan menurun. Oke, kita mulai pindahkan tuasnya ke 4 low atau 4 low. Sangat mudah pengoperasiannya. Kemudian mobil ini mulai bergerak dengan keempat rodanya yang aktif. Sudah mulai aktif ya bun. Ma, atuh dede teh pengen cilok. Lama iya tuh. Pengen cilok atuh, jangan dicolok terus atuh mamanya papi. Laju dari mobil ini langsung terasa berat. Tapi, akankah mobil ini bisa menaiki tanjakan yang cukup tinggi ini? Jawabannya adalah dengan sangat mudah. Ayunan shock yang rigid dan putaran dari transfer case yang stabil membuat mobil ini dapat merangkak dan begitu yakin dan pasti. Ditambah dengan ban model MT yang memiliki traksi yang baik. Lalu kita turun lagi dan mencoba tes kedua dengan permukaan yang lebih menanjak lagi. Oke, kita mulai. Rasanya semudah itu pula. Short wheelbase memang terbaik menurut saya yang pemula. Ukuran dari mobil ini yang compact sangat memudahkan dalam medan seperti ini. Tidak heran banyak di luar sana yang menggunakan mobil TAF F70 ini untuk kebutuhan off-road. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa dengan kondisi mobil yang masih original dan mesinnya sehat walafiat seperti ini, saya dapat merasakan ketangguhannya, terlebih fitur 4-wheel drive-nya yang membuat kami ingin mencobanya lebih dari tantangan kali ini. Jadi kesimpulan dari video ini adalah TAF GT F70 ini sangat layak untuk diperhitungkan karena fitur dan ketangguhan dari mobil ini yang membuat saya dan tim kami bisa merasakan mobil dengan kemampuan off-road yang baik. Juga tidak banyak mengeluarkan biaya untuk modifikasi dalam kegiatan off-road yang ringan. Jadi untuk Anda yang baru akan memulai atau mencoba dunia off-road, mobil ini bisa jadi salah satu pilihan Anda dari segala tes yang sudah kami lakukan di luar video ini. TAF GT F70 ini dapat nilai 80 dari 100, terlepas dari segala kekurangan yang telah saya sebutkan tadi. Segala sesuatu yang ada di video ini berdasarkan opini pribadi kami, dan kami buat secara jujur tanpa terafiliasi oleh suatu brand atau perusahaan tertentu. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapat berita terupdate dari kami dan membuat kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Juga mudah-mudahan channel ini dapat memberi manfaat yang baik untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao ciao.